Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Henry, ibu yang bernama Catherine, dan seorang anak yang bernama Emma. Sedang asik bersantai di sebuah pantai yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Tidak selang berapa lama mereka bersantai, Emma yang melihat ada sebuah jaring ikan yang terbawa ombak, langsung mendekati jaring tersebut, lalu termenung sejenak. Setelah itu, ia dan keluarganya pun langsung pulang ke rumah. Terlihat di sini, setelah Emma dan keluarganya pulang, ada sebuah jaring ikan yang masih terpasang rapi di tengah pantai tersebut. Anehnya, saat Emma dan keluarganya berada di pantai tadi, jaring ikan tersebut tidak terlihat sama sekali. Malam harinya, saat makan malam, Henry mulai bertanya pada Emma mengenai karya tulis Emma. Apakah sudah selesai atau belum? Emma pun menjawab bahwa ia masih belum bisa untuk menulis, dikarenakan Emma sama sekali belum mendapatkan inspirasi. Mendengar hal tersebut, ibu dan ayah Emma pun langsung mencoba memberikan semangat pada Emma agar tetap semangat. Setelah makan malam, di kamar, Emma mulai berusaha untuk kembali menulis, namun tidak berhasil. Lalu Emma pun mulai berendam di kamar mandi sambil membaca sebuah novel agar bisa mendapatkan inspirasi. Namun bukannya inspirasi yang ia dapat, justru sebuah keresahan yang semakin mengganggu jiwanya. Sedangkan di dapur, terlihat Catherine mendapatkan sebuah telepon dari temannya yang bernama Paul. Paul mengatakan bahwa ia sangat ingin ke rumah Catherine untuk menginap selama 1 bulan. Dikarenakan saat ini ia sedang sangat galau setelah diputuskan oleh kekasih sekaligus modelnya yang bernama Hannah. Mendengar hal tersebut, Catherine pun lantas mengatakan, "Oke Paul, silahkan datang ke rumah." Pagi harinya saat Emma dan ayahnya sedang sarapan, Catherine datang dan langsung mengatakan bahwa sahabatnya yang bernama Paul akan datang dan menginap di rumah mereka selama sebulan. Mendengar hal tersebut, awalnya Emma keberatan. Namun karena Catherine bersikeras untuk tetap memperbolehkan Paul untuk tinggal di rumah tersebut, alhasil Emma pun tidak bisa berbuat apa-apa. Siang harinya saat Paul datang, Emma yang melihat Paul nampak mulai menunjukkan gestur tertarik dengan Paul. Di ruang tamu, terlihat Paul mulai menceritakan tentang pekerjaannya yang merupakan seorang fotografer bertema psikopat. Ia pun juga bercerita tentang hubungannya bersama Hannah yang harus kandas di tengah jalan. Mendengar Paul bercerita, terlihat Emma mulai merasakan kesaknian yang cukup meresahkan. Lalu Catherine bertanya pada Paul, apakah Paul telah merilis hasil fotonya di internet? Paul pun mengatakan, ya, alhasil mereka semua pun mulai menonton hasil karya dari Paul tersebut. Emma yang merasa bahwa hasil foto Paul terlihat sangat nyata, mulai sedikit mencurigai Paul sebagai seorang psikopat asli, bukan sebagai fotografer bertema psikopat. Setelah menonton karya Paul, Henry dan Paul terlihat mengobrol sambil minum minuman asoy di balkon rumah. Sedangkan Catherine langsung menyuruh Emma untuk menyiapkan tempat tidur untuk Paul. Namun saat Emma sedang menyiapkan tempat tidur untuk Paul, Emma yang masih penuh curiga mulai membuka tas milik Paul dan melihat hasil foto-foto Paul yang lainnya. Alhasil, Emma pun semakin yakin bahwa Paul bukanlah fotografer biasa, namun Paul adalah fotografer psikopat yang telah membuat Hannah meninggal dunia. Sore harinya, keluarga Henry beserta Paul terlihat sedang bersantai di sebuah pantai. Dan saat Emma sedang berbicara pada ayahnya, terlihat Paul mulai bermain dengan jaring yang Emma temukan kemarin. Singkat cerita, malam harinya saat Emma sedang melihat karya foto dari Paul, Emma dikejutkan dengan suara pintu yang terbuka dari lantai bawah.
Alhasil, Emma pun langsung bergegas menuju ke arah pintu tersebut. Dan Emma pun bertemu dengan Paul yang sedang mencari angin. Lalu, Paul pun mengajak Emma masuk ke dalam kamarnya untuk mengobrol santuy sambil minum minuman asoy. Setelah beberapa saat mereka berdua mengobrol, Emma lantas memberanikan diri meminta izin pada Paul agar diperbolehkan melihat hasil karya fotonya yang ada di dalam tas bawaannya. Dan tanpa ragu, Paul pun mempersilahkan Emma untuk membukanya. Saat Emma sedang melihat foto-foto tersebut, Emma mulai sangat ketakutan. Dikarenakan dalam foto tersebut, nampak sangat jelas Hana seolah-olah benar-benar sedang dihabisi oleh Paul sampai tewas. Melihat Emma ketakutan, Paul pun mengatakan bahwa semua itu hanyalah tema fotografinya saja, layaknya sebuah film thriller maupun film horor yang membutuhkan artis atau model yang pintar berakting. Mendengar hal tersebut, Emma yang justru semakin merasa ketakutan langsung berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Di kamar, Emma yang sedang memperhatikan mobil Paul dari jendela, tiba-tiba didatangi oleh Paul yang langsung memberikan jurus-jurus ala percocok tanaman pria tua. Namun saat Emma sudah siap tempur, tiba-tiba Paul malah memegang leher Emma dengan sangat kuat. Alhasil Emma pun terbangun dari tidurnya. Ternyata semua kejadian cocok tanam barusan hanyalah mimpi dari Emma saja. Setelah mencuci wajahnya, Emma yang melihat Paul sedang mengobrol dengan ibunya di ruang tamu langsung masuk ke kamar Paul dan mulai menggeledah kamar tersebut. Alhasil, dalam penggeledahan tersebut, Emma berhasil menemukan jaring ikan yang ternyata disimpan dengan rapi oleh Paul di dalam lemarinya. Siang harinya, saat Emma sedang menggambar di teras rumah, ia didatangi oleh Paul. Di sana, Paul bertanya pada Emma, apakah Emma telah berhasil menulis setelah melihat foto-foto hasil karyanya semalam? Emma pun mengatakan bahwa ia masih belum bisa untuk menulis. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, Emma pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Siang harinya, saat keluarga Henry sedang bersantai di pinggir pantai, Emma yang melihat Paul sedang berenang, langsung bergegas mengambil ponsel Paul, lalu mulai mencoba menelpon Hana untuk memastikan apakah Hana masih hidup atau sudah tewas. Namun setelah Emma menelpon, ternyata nomor Hana sedang tidak aktif. Alhasil kecurigaan Emma pada Paul pun semakin bertambah kuat. Sore harinya di rumah, Emma mulai menceritakan pada ibunya tentang semua kecurigaannya terhadap Paul. Namun di sini ibunya mengatakan bahwa Paul adalah orang baik. Ibunya pun menambahkan bahwa ia berani menjamin bahwa semua model foto dari Paul tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu dikarenakan ia sendiri pun sudah pernah menjadi model dari foto-foto Paul. Catherine pun juga mengakui bahwa ia juga merupakan mantan kekasih dari Paul. Mendengar hal tersebut, Emma pun mulai merasa lega dan tidak curiga lagi. Suatu hari saat Emma sedang santai di balkon, Paul yang melihatnya langsung mengambil foto Emma begitu saja. Melihat hal tersebut, Emma pun langsung bergegas menemui Paul. Namun saat Paul sedang asik memfoto Emma, Paul yang sadar sedang diperhatikan oleh Henry langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Malam harinya saat makan malam, Henry dan Catherine yang melihat Emma semakin akrab dengan Paul terlihat mulai sedikit khawatir. Dan kekhawatiran tersebut semakin memuncak saat Henry dan Catherine mendengar bahwa Paul sangat ingin bercocok tanam dengan Emma. Alhasil, Catherine pun langsung menyuruh Emma masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Malam harinya, Emma yang tidak bisa tidur karena menahan rasa sakne, diam-diam menuju kamar Paul untuk mengajak Paul minum minuman asoy sambil ngobrol-ngobrol santuy. Namun setelah Emma mulai sedikit oleng, Emma yang lepas kendali langsung menyerang Paul dengan jurus-jurus ala percocok tanaman anak muda yang cukup membuat Paul kewalahan. Dan saat Paul sudah siap tempur, tiba-tiba Emma malah langsung tak sadarkan diri. Di dalam alam bawah sadar Emma melihat dirinya dimasukkan ke dalam jaring ikan yang diberikan pemberat oleh Paul lalu dibuang di lautan lepas. Pagi harinya saat Emma terbangun, ia melihat dirinya sudah berada di dalam kamarnya. Emma yang kembali curiga pada Paul langsung segera bergegas untuk mandi. Setelah itu langsung menemui Paul dan bertanya apa yang telah terjadi semalam. Paul pun menjawab bahwa semalam Emma tak sadarkan diri karena melihat cacing milik Paul. Alhasil, Paul pun langsung memindahkan Emma kembali masuk ke dalam kamarnya.
Setelah mengetahui hal tersebut, Emma pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengganti bajunya, Emma yang hendak ke ruang tamu mendengar ibunya sedang mengusir Paul untuk segera pergi dari rumahnya. Emma pun lantas bertanya, "Ada apa ini?" Paul pun lantas menjawab bahwa ia harus segera pergi dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang harus ia selesaikan. Mendengar hal tersebut, Emma pun merasa sangat resah. Sebelum pergi, terlihat Paul menuju ke pantai untuk berenang sejenak. Sedangkan Emma yang masih ingin mengetahui tentang kebenaran Hana bergegas masuk ke dalam kamar Paul dan langsung menelpon Hana. Namun tetap tidak ada jawaban. Emma pun lantas mengambil kunci mobil Paul lalu memeriksa bagasi mobil tersebut. Dan alangkah terkejutnya Emma, ternyata di dalam bagasi tersebut Emma menemukan banyak helai rambut milik perempuan yang Emma duga sebagai rambut milik Hana. Singkat cerita, Paul pun beranjak pergi dari rumah tersebut menggunakan mobilnya. Emma yang sangat mencurigai Paul bahwa Paul telah membuang Hana ke lautan menggunakan jaring yang dulu ia temukan mulai terlihat tidak tenang. Sore harinya, Henry dan Catherine yang akan pergi ke sebuah pesta berpesan pada Emma agar Emma mulai fokus menulis dan berhenti memikirkan Paul. Emma pun mengatakan, "Oke, Bu." Lalu Henry dan Catherine pun segera pergi dari rumah tersebut. Malam harinya saat Emma sedang berendam di kamar mandi, ia mendengar suara pintu yang terbuka dari lantai bawah. Alhasil, Emma pun dengan sangat berhati-hati berjalan menuju ke arah pintu tersebut. Namun sebelum keluar, Emma yang melihat ada pisau di dapur, lantas mengambil satu untuk berjaga-jaga. Setelah Emma berada di luar rumah, ia yang melihat ada Paul di tempat tersebut, lantas bertanya, "Ada apa, Paul?" Paul pun menjawab bahwa ia sangat mencintai Emma. Ia rela berjalan kaki menuju ke rumah Emma dengan menaruh mobilnya di stasiun demi bisa mengungkapkan perasaan tersebut pada Emma. Emma yang ketakutan pun lantas berjalan menuju ke pantai yang langsung diikuti oleh Paul. Sambil berjalan, Emma mengatakan pada Paul bahwa sebenarnya ia telah mengetahui kalau Paul telah menghabisi Hana dan membuang Hana ke lautan menggunakan jaring yang ia temukan. Paul yang mendengar hal tersebut lantas bertanya, "Apakah itu isi dari kisah di dalam novelmu?" Melihat Emma tak menjawab, Paul pun lantas menyerang Emma menggunakan jurus ala percocok tanaman pria tua. Namun sial, saat Paul hendak memasukkan cacingnya ke dalam wadah yang telah tersedia, tiba-tiba Emma yang memegang pisau langsung menyerang pinggang Paul sampai lemes. Emma yang ketakutan pun lantas berlari menuju ke rumah. Dan alangkah terkejutnya Emma, ternyata jaring yang Emma tuduhkan telah dipakai Paul menenggelamkan Hana masih tersimpan rapi di rumah tersebut. Alhasil, Emma yang merasa bersalah pun langsung bergegas kembali menuju ke pantai untuk menyelamatkan Paul. Namun sial, ternyata Paul telah tewas. Emma yang panik karena telah menghabisi Paul langsung memasukkan Paul ke dalam jaring lantas membuang Paul di tengah lautan. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, kita langsung diperlihatkan Emma yang telah berhasil menyelesaikan novelnya. Dan sekarang adalah waktu di mana saat Emma bersama keluarganya sedang menikmati pantai di awal kisah tadi. Terlihat jaring ikan yang ada di tengah laut masih terpasang dengan rapi di tempatnya. Dan tidak ada jaring yang dibawa ombak ke tepi pantai. Oke guys, kalau kalian masih bingung, jadi semua yang kita saksikan tadi mengenai jaring ikan yang terbawa ombak, lalu tentang Paul dan lain-lain, adalah isi cerita dari tulisan Emma saja. Gimana? Udah paham belum? Jadi semua yang kita lihat tadi adalah Emma yang sedang menulis novel di awal film, guys ya. Jadi Emma dan keluarganya masih tetap di pinggir pantai, belum sempat pulang dari awal film tadi. Oke, paham ya? Harus paham dong. Masa nggak paham? Oke guys. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan
sempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku. Sesungguhnya